Di balik setiap saklar lampu di rumah kita, ada cerita. Cerita tentang mesin-mesin raksasa yang bekerja non-stop. Tapi, pernah nggak Anda bertanya-tanya, gimana caranya kita tahu kalau mesin itu beneran sehat, atau jangan-jangan cuma kelihatan baik-baik aja dari luar? Nah, jawabannya itu ada di dua kode ini, EAF dan E4. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana dua angka ini bisa mengungkap semua rahasia performa sebuah pembangkit listrik. Semuanya berawal dari angka ini, 8.760. Itulah jumlah jam dalam satu tahun. Secara teori, ini adalah waktu maksimal sebuah pembangkit bisa terus menyala dan menghasilkan listrik. Tapi kan kita semua tahu, teori itu seringkali beda banget sama kenyataan di lapangan. Nah, ini dia tantangannya. Cuma bilang nyala atau mati itu jelas nggak cukup. Gimana kalau pembangkitnya lagi sakit? Maksudnya dia jalan tapi nggak bisa keluarin tenaga penuh. Atau gimana kita bedain antara perbaikan rutin yang emang udah dijadwalin sama kerusakan mendadak yang bikin panik semua orang? Jelas kita butuh alat ukur yang jauh lebih canggih. Oke, jadi begini perjalanan kita. Pertama kita samakan dulu bahasa atau kosakatanya. Terus kita pelajari konsep kuncinya yaitu jam ekuivalen. Setelah itu, baru kita hajar perhitungannya. EAF, lalu FOR. Dan terakhir kita lihat gimana cara mendiagnosis kondisi pembangkit pakai dua angka ini. Langsung kita mulai aja ya. Oke, bagian 1, bahasa. Sebelum kita ngitung-ngitung yang rumit, kita harus sepakat dulu sama istilah-istilahnya. Soalnya di dunia pembangkitan, setiap jam dalam setahun itu punya labelnya sendiri. Dan ini adalah fondasi dari semua perhitungan kita nanti. Kita mulai dari yang paling dasar, period hours atau disingkat PH. Ini gampang banget. Ini cuma total jam dalam periode yang mau kita evaluasi. Kalau kita mau lihat data setahun, ya berarti angkanya 8.760 jam. Anggap aja ini total waktu yang tersedia buat kita. Selanjutnya ada planned outage hours atau POH. Nah, ini bisa diibaratkan kayak jadwal check-up tahunan kita ke dokter. Ini waktu di mana pembangkit sengaja dimatikan, tapi udah direncanakan dari jauh-jauh hari buat pekerjaan besar kayak overhaul. Jadi ini adalah waktu henti yang sehat dan penting buat jangka panjang. Lalu ada maintenance outage hours, MOH. Kalau POH tadi kayak check-up tahunan, MOH ini lebih kayak kita tiba-tiba sakit gigi ringan. Bukan darurat yang harus ke UGD, tapi harus segera ditangani dan bisa dijadwalkan dalam waktu dekat. Jadi semi terencana gitu deh. Nah, ini dia yang paling ditakuti. Forced outage hours atau FOH. Ini beneran mimpi buruk buat setiap operator pembangkit. Ini adalah waktu henti total gara-gara kerusakan mendadak yang nggak terduga sama sekali. Ini bukan cuma bikin rugi, tapi juga bisa mengancam kestabilan listrik satu wilayah. FOH ini adalah cerminan langsung dari seberapa nggak andalnya sebuah mesin. Oke, tadi kan kita ngomongin mati total ya, baik yang direncanakan maupun yang mendadak. Tapi gimana ceritanya kalau pembangkitnya itu nggak mati total, tapi cuma pincang? Misalnya, harusnya bisa menghasilkan 100%, ini cuma bisa 80%. Nah, kondisi ini namanya di-rating, dan kita butuh cara yang cerdas buat ngukur kerugian kayak gini. Jawabannya adalah sebuah konsep yang jenius banget. Namanya Equivalent Available Derated Hours atau EUDH. Intinya, EUDH ini adalah cara kita menerjemahkan kerugian daya yang parsial tadi. Kita ubah jam-jam di mana pembangkit beroperasi pincang menjadi nilai yang setara dengan berapa jam kalau dia mati total. Jadi semua jenis kerugian bisa kita bandingkan dengan adil. Biar lebih kebayang, kita pakai contoh. Bayangin ada unit kapasitasnya 300 megawatt. Terus, karena ada masalah, selama 100 jam dia cuma bisa jalan di 240 megawatt. Kita masukin aja ke rumus. Pertama, kita cari selisih dayanya. 300 kurang 240, hasilnya 60. Terus, 60 ini kita bagi sama kapasitas penuhnya, yaitu 300. Terakhir, hasilnya kita kalikan sama durasinya, 100 jam. Dan dapatlah angka 20 jam. Jadi, apa artinya angka 20 jam tadi? Artinya, dampak kerugian produksi selama 100 jam jalan pincang itu sama persis dengan kalau pembangkitnya mati total selama 20 jam. Keren kan? Dengan konsep UDH ini, sekarang kita bisa ngukur semua jenis kehilangan, mau itu mati total atau cuma turun daya, pakai satu bahasa yang sama. Oke, semua kosakata waktu sudah kita kuasai. Sekarang waktunya kita rakit semua potongan puzzle ini jadi metrik besar pertama kita. Namanya EAF.
Ini adalah rapor yang ngasih kita gambaran besar tentang ketersediaan pembangkit. Equivalent Availability Factor atau EAF itu intinya cuma menjawab satu pertanyaan. Dari total waktu yang ada, berapa persen sih pembangkit ini benar-benar siap buat menghasilkan listrik? Nah, kata kuncinya di sini adalah semua. EAF ini kayak hakim yang tegas banget. Dia menghitung setiap detik yang hilang. Nggak peduli itu karena overhaul yang direncanakan, kerusakan mendadak, atau bahkan cuma turun daya. Yuk kita coba hitung bareng-bareng pakai data contoh kita. Kita mulai dari total jam setahun, 8.760. Terus kita kurangi sama semua jam yang hilang, 600 jam POH, 300 jam MOH, 700 jam FOH, dan 200 jam EUDH. Kalau dijumlahin semua, total jam yang hilang itu 1.800 jam. Jadi waktu yang beneran tersedia itu 8.760 dikurangi 1.800, yaitu 6.960 jam. Rumusnya gampang, tinggal 6.960 dibagi 8.760. Kira-kira berapa hasilnya? Dan hasilnya adalah 79,45%. Angka ini adalah rapor tahunan buat si pembangkit. Artinya, dari 365 hari dalam setahun, pembangkit ini secara ekivalen cuma siap kerja selama sekitar 289 hari. Sisanya, ya waktunya hilang entah kemana. Oke, AF udah beres. Sekarang kita kenalan sama saudaranya yang ngasih kita sudut pandang yang beda total. Kalau AF tadi ngomongin ketersediaan secara umum, EFOR ini lebih kayak stress test, dia fokus nguji keandalan mesinnya, apalagi pas kita lagi butuh-butuhnya. Nah, ini yang bikin Equivalence Force Outage Rate atau EFOR jadi sangat powerful. EFOR itu sengaja mengabaikan waktu henti yang terencana, jadi POH dan MOH nggak dihitung. Jadi pertanyaannya lebih spesifik. Dari total waktu pembangkit ini seharusnya kerja, berapa persen sih waktu dia malah gagal atau mogok? Ini murni ngukur seberapa sering mesin ini ngecewain kita. Cara ngitungnya juga beda. Di sini yang kita anggap kegagalan cuma FOH dan EUDH, yang totalnya 900 jam. Tapi pembaginya bukan lagi 8.760 jam. Pembaginya adalah waktu di mana kita minta pembangkitnya buat kerja. Jadi kita ambil total jam 8.760, terus kita kurangi dulu sama jam-jam perbaikan terencana, yaitu 600 POH plus 300 MOH. Hasilnya 7.860 jam. Nah, baru deh kita bagi. 900 jam kegagalan dibagi 7.860 jam permintaan. Hasilnya 11,45%. Ceritanya jadi beda banget kan? Nah, disinilah keajaibannya muncul. Kekuatan sebenarnya dari EAF dan EFOR ini baru kelihatan kalau kita lihat dua-duanya barengan. Dengan membandingkan EAF dan EFOR, seorang engineer itu bisa jadi kayak dokter yang lagi baca hasil tes lab, bisa mendiagnosis masalah dengan sangat akurat. Coba deh lihat matriks ini. Kalau EF-nya rendah, tapi FOR-nya juga rendah, berarti masalahnya bukan di mesin yang sering rusak, tapi kemungkinan besar karena jadwal overhaul-nya yang kelamaan. Sebaliknya, kalau EF-nya tinggi, tapi FOR-nya juga tinggi, wah, ini bahaya, ini red flag. Artinya pembangkitnya kelihatannya sih siap terus, tapi pas dibutuhin, sering banget mogok. Tentu aja yang kita semua mau adalah EF tinggi dan FOR rendah. Itu baru namanya unit yang sehat dan bisa diandalkan. Dan ini bukan sekedar angka di atas kertas loh, ini nyambung langsung ke baut dan mur di lapangan. EF yang tinggi itu seringkali disebabkan sama masalah-masalah akut yang terjadi mendadak. Pipa boiler pecah, sistem bahan bakar macet, tiba-tiba mati. Nah kalau EF yang jelek terus-terusan itu biasanya karena masalah kronis yang pelan-pelan menggerogoti. Contohnya, kotoran yang numpuk di dalam boiler yang secara perlahan mencekik kapasitas pembangkit. Kalau Anda cuma mau ingat satu hal dari pembahasan ini, ingat aja kalimat ini. EF itu ngomongin kuantitas waktu yang tersedia, sedangkan EFOR itu ngomongin kualitas dan keandalan selama waktu tersebut. Dua-duanya harus dibaca barengan biar kita dapat cerita yang utuh. Jadi pada akhirnya, EIF dan EOFR itu bukan cuma sekedar angka atau statistik, mereka adalah sebuah narasi. Mereka menceritakan kisah tentang keputusan engineering, strategi pemeliharaan, dan kesehatan fundamental dari sebuah aset yang nilainya bisa triliunan. Pertanyaannya sekarang adalah, kalau angka-angka di pembangkit Anda bisa bicara, kira-kira cerita apa yang sedang mereka sampaikan?